teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 Biokimia akan menjelaskan apa sih itu iodin dan juga kromium. Ini dia nama-nama kelompok kami. Ada Wode Alika, Naura, Fitria, Fauzia, Nurul Fadila, Sandy, dan juga Nur Hadianti. Nah, yang pertama ada iodin. Apa sih itu iodin? Iodin atau yodium adalah zat kimia yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tubuh sendiri tidak dapat memproduksinya. Artinya, tubuh harus mendapatkan iodin dari sumber lain seperti makanan. Kelenjar tiroid di dalam tubuh membutuhkan yodium untuk memproduksi hormon. Fungsi iodin dalam tubuh. Yang pertama, menjaga kesehatan tiroid. Yodium penting untuk produksi hormon tiroid yang mengatur metabolisme dan kesehatan jantung. Kekurangan yodium dapat menyebabkan hipotiroidisme. Yang kedua, menurunkan risiko gondok. Kekurangan yodium bisa menyebabkan gondok yang dapat diatasi dengan mengkonsumsi makanan kaya yodium atau suplemen. Yang ketiga, pengobatan kanker tiroid. Radioiodin digunakan untuk mengobati tiroid yang terlalu aktif dan meningkatkan peluang bertahan hidup penderita kanker tiroid. Yang keempat, membantu perkembangan otak dan janin. Yodium selama kehamilan penting untuk perkembangan otak janin dan mencegah keterlambatan intelektual. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir. Yodium selama kehamilan dapat mengurangi risiko kecacatan intelektual pada anak-anak. Yang keenam, menambah bobot janin. Mengkonsumsi yodium pada ibu hamil dapat meningkatkan berat lahir bayi, terutama di negara berkembang. Yang ketujuh, merawat infeksi. Iodin tropikal dapat digunakan untuk mengobati dan mencegah infeksi pada luka ringan. Dan yang kedelapan, meringankan fibrokistik payudara. Yodium dapat membantu mengobati penyakit fibrokistik pada payudara, namun harus digunakan di bawah pengawasan dokter. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih terjadinya pengaturan pencernaan iodin di dalam tubuh kita. Apa-apa saja sih proses yang dilalui? Proses yang pertama, proses pengaturan resorpsi iodin di usus. Iodin diambil dari makanan yang dikonsumsi melalui usus halus. Proses penyerapan iodin di usus diatur oleh hormon tiroid, terutama T3 dan T4. Kadar hormon tiroid yang rendah akan meningkatkan resorpsi iodin agar cukup untuk produksi hormon. Proses yang kedua, proses pengaturan sistem darah untuk transport iodin. Iodin yang terserap akan masuk ke dalam darah. Fraksi iodin bebas di dalam darah menentukan iodin yang akan ditransport ke kelenjar tiroid. Proses yang ketiga, proses pengaturan penangkapan iodin oleh kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menangkap iodin melalui transporter sodium iodida. Ekspresi sodium iodida diatur oleh hormon mentumulasi kelenjar tiroid dari hipofisis. Semakin tinggi kelenjar tiroid, semakin besar juga jumlah iodin yang ditangkap oleh kelenjar tiroid. Keempat, proses pengaturan konsentrasi iodin intrakelenjar tiroid. Konsentrasi iodin di dalam kelenjar tiroid perlu dijaga agar produksi hormon tetap optimal. Peredarannya diatur dengan transporter iodida dari tubuh ke dalam sel-sel kelenjar tiroid. Kelima, proses pengaturan pelepasan hormon tiroid ke dalam darah. Hormon tiroid seperti T3 dan T4 akan dilepaskan ke dalam aliran darah. Lalu pelepasannya juga diatur oleh sinyal kelenjar tiroid. Jadi, pencernaan iodin diatur secara rinci oleh sistem endokrin, khususnya hormon tiroid. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme iodin. Metabolisme iodin adalah proses biokimia di dalam tubuh yang melibatkan penyerapan, distribusi, dan penguraian iodin. Iodin adalah unsur kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk produksi hormon tiroid seperti tiroksin dan tridotiramin. Proses penyerapan iodin adalah iodin diserap oleh tubuh melalui saluran pencernaan, terutama dari makanan yang mengandung iodin seperti ikan, telur, dan garam dapur. Setelah mencapai usus halus, iodin kemudian diserap oleh sel-sel epitelium usus dan masuk ke dalam aliran darah. Nah, selanjutnya ada distribusi iodin dalam tubuh. Setelah diserap ke dalam aliran darah, iodin dibawa oleh protein plasma yang disebut dengan tiroksin binding globin atau biasa disingkat dengan TBG. Iodin kemudian diekstraksi oleh sel-sel kelenjar tiroid yang digunakan untuk sintesis hormon tiroid. Kemudian penguraian iodin. Hormon tiroid yang dihasilkan oleh sintesis iodin di kelenjar tiroid kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah dan diekstraksi oleh sel-sel jaringan lainnya. Penggunaan dan metabolisme yang telah dijelaskan sebelumnya, sekarang kita akan menjelaskan tentang apa sih efek yang ditimbulkan akibat dari kelebihan iodin ini, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah masalah tiroid. Masalah tiroid ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hipertiroidisme, di mana kelebihan iodin ini dapat menyebabkan produksi hormon tiroid yang berlebihan.
yang mana itu ditandai dengan gejala seperti penurunan berat badan yang cepat, detak jantung cepat atau tidak teratur, gugup, dan tremor. Yang kedua adalah hipotiroidisme. Sebaliknya teman-teman, pada beberapa orang, terutama yang memiliki riwayat penyakit tiroid, kelebihan iodin ini dapat menghambat produksi hormon tiroid, yang mana itu menyebabkan hipotiroidisme ini teman-teman. Gejalanya itu termasuk kelelahan, kenaikan berat badan, dan depresi. Selanjutnya adalah tiroiditis. Kelebihan iodin dapat menyebabkan peradangan kelenjar tiroid atau tiroiditis ini teman-teman, di mana itu dapat menyebabkan nyeri pada leher, pembengkakan, dan masalah dalam produksi hormon tiroid. Selanjutnya adalah goiter atau pembesaran kelenjar tiroid. Nah, peningkatan asupan iodin secara drastis dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid ini teman-teman, yang mana itu dikenal sebagai goiter. Hal ini terjadi karena kelenjar tiroid mencoba mengkompensasi perubahan drastis dalam kadar iodin. Selanjutnya adalah masalah kulit. Nah, iodin ini menyebabkan reaksi kulit seperti ruam, jerawat, atau dermatitis. Kadang-kadang juga bisa terjadi kondisi yang dikenal sebagai iododerma, yaitu ruam kulit yang parah yang disebabkan oleh reaksi berlebihan terhadap iodin. Selanjutnya adalah gejala gastrointestinal, yang mana itu terjadi ketika kadar iodin berlebihan di dalam tubuh, yang mana itu efeknya bisa menyebabkan mual, muntah, dan diare yang terjadi akibat keracunan iodin teman-teman. Selanjutnya adalah masalah saluran pernapasan. Nah, tidak hanya yang telah disebutkan tadi, ternyata pernapasan juga terpengaruh akibat kelebihan iodin ini teman-teman. Kenapa? Karena ketika paparan berlebihan terhadap uap iodin atau iodine dalam bentuk aerosol dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, termasuk batuk dan sesak napas. Selanjutnya adalah gangguan elektrolit. Nah, kelebihan iodin ini dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh, yang mana itu dapat mempengaruhi fungsi berbagai organ, termasuk jantung dan otot. Selanjutnya, efek yang terjadi pada kehamilan dan janin. Nah, kelebihan iodin ini pada wanita hamil dapat menyebabkan gangguan perkembangan tiroid pada janin, yang biasa menyebabkan kelainan perkembangan dan mental pada bayi yang lahir. Serem kan teman-teman kalau kita lihat dari penyakit-penyakit yang telah disebutkan tadi. Maka dari itu teman-teman harus konsumsi iodin sesuai porsi dan angka kecukupan gizi yang telah ditentukan oleh pemerintah kita ya teman-teman. Jangan berlebihan, bisa menyebabkan masalah-masalah yang telah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan efek jika terjadi kekurangan iodin. Akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Efek jika kekurangan iodin atau yodium. Kekurangan yodium dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama terkait dengan fungsi kelenjar tiroid. Berikut ini beberapa efek utama. Yang pertama, hipotiroidisme atau tiroid kurang aktif. Kekurangan yodium mengganggu produksi hormon tiroid menyebabkan hipotiroidisme. Gejalanya termasuk kelelahan, penambahan berat badan, kulit kering, kelemahan otot, dan depresi. Yang kedua, goiter atau pembesaran kelenjar tiroid. Tanpa cukup yodium, kelenjar tiroid membesar untuk menangkap lebih banyak yodium dari darah yang menyebabkan goiter. Pembesaran ini dapat terlihat di leher dan kadang menyebabkan kesulitan menelan atau bernapas. Yang ketiga, kretinisme pada anak. Kekurangan yodium selama kehamilan dan masa kanak-kanak dapat menyebabkan kretinisme, kondisi serius yang ditandai dengan keterlambatan perkembangan fisik dan mental, pertumbuhan terhambat, dan keterbelakangan intelektual. Yang keempat, masalah kognitif dan perkembangan pada anak. Anak-anak yang kekurangan yodium mungkin mengalami masalah belajar, penurunan IQ, dan perkembangan kognitif yang tertunda. Yang kelima, gangguan kehamilan. Wanita hamil yang kekurangan yodium berisiko lebih tinggi mengalami keguguran, kelahiran prematur, dan masalah perkembangan janin. Kekurangan yodium juga dapat memengaruhi kesehatan pada ibu. Yang keenam, kelelahan dan lemah otot. Kekurangan hormon tiroid akibat yodium yang rendah dapat menyebabkan kelelahan yang berlebihan dan kelemahan otot. Nah, yang ketujuh, depresi dan mood yang buruk. Hormon tiroid mempengaruhi suasana hati dan fungsi otak. Kekurangan yodium dapat menyebabkan depresi, iritabilitas, dan gangguan mood lainnya. Yang kedelapan, kolesterol tinggi. Hipotiroidisme akibat kekurangan yodium dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dalam darah, meningkatkan risiko penyakit jantung. Nah, untuk mencegah kekurangan yodium, penting untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan yodium. Sumber yodium yang baik meliputi garam beriodium, produk susu, makanan laut seperti ikan, udang, dan rumput laut,
telur, dan daging. Selanjutnya kita akan membahas kromium. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas mengenai kromium yaitu pengertiannya. Pasti masih banyak yang belum mengetahui apa sih itu kromium. Jadi, kromium itu adalah mineral yang sangat penting yang berperan dalam cara insulin untuk membantu tubuh mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Nah, sumber makanan kromium yang baik yaitu roti gandum, sereal, daging tanpa lemak, keju, ragi, dan beberapa bumbu seperti lada hitam dan timai bubuk. Fungsi kromium dalam tubuh. 1. Metabolisme kesehatan. Mineral ini berperan penting dalam proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dengan kemampuannya meningkatkan kadar insulin. Di dalam tubuh, kromium dapat ditemukan di hati, limpa, jaringan lunak, serta tulang. Belum diketahui secara pasti bagaimana mekanisme kromium dalam proses metabolisme. Yang kedua, mengontrol gula darah. Kromium memiliki manfaat penting bagi tubuh, salah satunya itu mengontrol gula darah pada penderita diabetes. Nah, yang ketiga, mengurangi rasa lapar yang berlebihan. Rasa lapar merupakan hal wajar, tetapi beberapa orang mungkin merasa lebih cepat lapar karena proses metabolismenya yang lebih cepat. Konsumsi suplemen kromium picolinate bisa menjadi cara mengendalikan lapar. Kromium bisa membantu mengurangi rasa lapar dan mencegah makan berlebihan. Yang keempat, membantu menurunkan berat badan. Menurut sebuah studi dalam jurnal The Cochrane Database of Systematic Reviews, mengonsumsi suplemen kromium picolinate dapat membantu menurunkan berat badan sebanyak 1 kg pada orang dengan kegemukan atau obesitas. Hal ini karena kromium diketahui dapat menurunkan kadar gula lemak darah dalam tubuh serta menekan nafsu makan. Kelima, berpotensi mengurangi gejala depresi. Salah satu manfaat kromium untuk kesehatan adalah membantu mengurangi gejala depresi. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Trace Elements in Medicine and Biology menunjukkan bahwa suplemen kromium picolinate memiliki efek antidepresi. Nah, yang keenam, menurunkan kadar kolesterol. Manfaat kromium membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Hal ini dijelaskan dalam penelitian terbitan Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. Dalam penelitian tersebut, konsumsi suplemen kromium dapat membantu mengurangi kadar trigliserida dan total kolesterol dalam darah. Yang ketujuh, berpotensi mengatasi polikistik ovary syndrome. Sindrom ovary polikistik atau PCOS adalah gangguan hormon yang dialami oleh wanita akibat produksi hormon androgen yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan penderitanya memiliki banyak kista kecil pada indung telur dan ovarium. Masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut juga untuk membuktikan manfaat kromium dalam pengobatan PCOS. Yang kedelapan, mengatasi penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit yang ditandai dengan menurunnya daya ingat, kemampuan berpikir, serta perubahan pada perilaku sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suplemen kromium dapat membantu mengobati penyakit Alzheimer, termasuk meningkatkan daya ingat, mengurangi stres oksidatif, serta mengurangi peradangan pada saraf. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pencernaan kromium, khususnya dalam bentuk yang biologis seperti kromium trivalen atau CR13, yang mana prosesnya melibatkan beberapa tahap mulai dari konsumsi makanan yang mengandung kromium hingga ekskresinya. Nah teman-teman, kromium ini akan masuk dalam mulut ketika kita makan. Nah di dalam mulut ini, makanan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase yang mulai memecah karbohidrat. Namun pada kromium, makanan belum terpecah dan masih terikat dalam matriks makanan. Jadi di dalam mulut ini, kromium belum dipecah teman-teman. Selanjutnya perjalanan menuju ke lambung. Nah setelah dikunyah, makanan ditelan dan bergerak melalui kerongkongan ke lambung. Di lambung ini, makanan bercampur dengan asam lambung atau asam klorida atau HCl dan enzim pepsin. Asam lambung ini membantu melarutkan kromium, memisahkannya dari makanan sehingga siap untuk penyerapan lebih lanjut. Selanjutnya, penyerapan di usus halus. Nah, makanan yang telah dicerna sebagian kemudian masuk ke usus halus, khususnya ke bagian duodenum dan jejunum. Di sini, kromium trivalen atau CR13 diserap melalui dinding usus ke dalam aliran darah. Proses penyerapan ini melibatkan sel-sel mukosa usus yang secara aktif mengangkut kromium ke dalam tubuh. Kemudian distribusi melalui aliran darah. Setelah diserap ke dalam darah, kromium ini diangkut oleh protein plasma seperti transferin.
Protein ini berfungsi sebagai membawa kromium ke berbagai sel dan jaringan tubuh yang memerlukan mineral kromium ini. Selanjutnya, di dalam sel-sel tubuh, terutama sel-sel hati, otot, dan jaringan adiposa, kromium memainkan peran penting dalam memperkuat efek insulin. Insulin adalah hormon yang mengatur kadar gula darah. Dengan bantuan kromium, insulin dapat bekerja lebih efektif, membantu mengangkut glukosa dari darah ke dalam sel, di mana glukosa digunakan untuk energi atau disimpan untuk penggunaan di kemudian hari. Selanjutnya, yang tak kalah penting adalah ekskresi kromium, di mana kromium harus kita keluarkan. Nah, setelah menjalankan fungsinya tadi, kromium yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan diekskresikan. Proses ekskresi ini terutama dilakukan oleh ginjal. Ginjal menyaring darah dan membuang kromium yang berlebihan melalui urin. Selain itu, sebagian kecil kromium juga bisa dikeluarkan melalui feses kita, terutama jika tidak diserap sepenuhnya di dalam usus. Nah, itulah tadi pencernaan kromium yang terjadi di dalam tubuh. Saya akan menjelaskan tentang metabolisme kromium. Metabolisme kromium adalah proses di dalam tubuh manusia di mana kromium diabsorpsi, didistribusikan, dan dieliminasi. Kromium adalah unsur logam transisi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biologis. Nah, bagaimana kromium diserap oleh tubuh? Kromium diserap oleh tubuh melalui saluran pencernaan. Setelah dikonsumsi dalam bentuk makanan atau suplemen, kromium dilepaskan dari makanan selama pencernaan dan diserap oleh sel-sel usus besar. Bagaimana metabolisme kromium dieliminasi dari tubuh? Nah, setelah melakukan fungsi-fungsinya, kromium ini dieliminasi dari tubuh melalui empedu dan urin. Proses ini melibatkan ekskresi organik yang mengandung kromium melalui hati dan kemudian dikeluarkan melalui saluran pencernaan. Untuk meningkatkan metabolisme kromium, kita dapat mengkonsumsi makanan yang mengandung sumber alami seperti brokoli, bayam hijau, bawang putih, apel, jeruk, almond, biji-bijian, gandum. Efek jika kelebihan kromium. Yang pertama, keracunan kromium. Paparan jangka panjang atau dosis tinggi, terutama dalam bentuk CR6, dapat menyebabkan mual, muntah, diare, serta kerusakan ginjal dan hati. Yang kedua, reaksi alergi dan iritasi kulit. CR6 dapat menyebabkan dermatitis kontak alergi, iritasi kulit, dan ulserasi, terutama pada pekerja industri tertentu. Yang ketiga, masalah pernafasan. Menghirup debu atau uap CR6 dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan, bronkitis, asma, dan meningkatkan risiko kanker paru-paru. Yang keempat, efek gastrointestinal. Konsumsi dosis tertinggi kromium dari suplemen dapat menyebabkan mual, muntah, dan diare. Yang kelima, kerusakan ginjal dan hati. Dosis tinggi kromium dapat merusak ginjal dan hati, mengganggu fungsi organ dan vital. Yang keenam, masalah neurologis. Paparan kromium dalam jumlah besar dapat mempengaruhi sistem saraf, menyebabkan sakit kepala, pusing, dan gangguan mental. Nah, teman-teman, adapun efek jika kita kekurangan kromium. Kekurangan kromium dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai efek negatif, terutama yang berkaitan dengan metabolisme glukosa dan lipid. Meskipun kekurangan kromium jarang terjadi, beberapa kondisi tertentu dapat meningkatkan resiko. 1. Efek gangguan metabolisme glukosa. Kromium berperan penting dalam pengaturan kadar gula darah dengan meningkatkan efektivitas insulin. Kekurangan kromium dapat menyebabkan gangguan toleransi glukosa yang bisa mengakibatkan hiperglikemia dan peningkatan resiko diabetes tipe 2. Kedua, efek resistensi insulin. Kekurangan kromium dapat meningkatkan resistensi insulin, kondisi di mana sel-sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik, sehingga memerlukan lebih banyak insulin untuk mengelola kadar glukosa darah. Hal ini dapat meningkatkan resiko pengembangan sindrom metabolik dan diabetes tipe 2. Ketiga, efek peningkatan kadar lipid darah. Kekurangan kromium dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol total dan trigliserida dalam darah. Ini meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular seperti aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. 4. Efek penurunan massa otot dan peningkatan lemak tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekurangan kromium dapat mempengaruhi komposisi tubuh, mengakibatkan penurunan massa otot dan peningkatan lemak tubuh. Kelima, kelelahan dan kelemahan. Kekurangan kromium dapat menyebabkan kelebihan dan kelemahan karena gangguan metabolisme energi. Keenam, efek perubahan mood. Ada bukti yang menunjukkan bahwa kekurangan kromium dapat mempengaruhi suasana hati dan fungsi kognitif, menyebabkan gejala seperti kecemasan, depresi, dan gangguan kognitif yang lain.